Selamat datang di channel Kisah Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai ceritanya, kami ucapkan terima kasih sudah mendengarkan kisah ini. Dan bagi teman-teman yang sudah subscribe, like dan share video kami, semoga kebaikan teman-teman dibalas kebaikan yang berlipat juga. Pada kisah horor kali ini, kami menceritakan sebuah kisah seseorang yang ingin kaya secara instan dengan ritual pesugihan babi ngepet. Di sebuah desa kecil di Jawa, hidup seorang lelaki bernama Surya. Ia dulunya seorang petani miskin yang lelah dengan hidup serba kekurangan. Hasratnya untuk kaya mendorongnya mencari jalan pintas, hingga ia bertemu dengan seorang dukun tua bernama Mbah Karto. "Kalau kau ingin cepat kaya, ada satu cara," bisik Mbah Karto di bawah remang lampu minyak. Surya menelan ludah, matanya berbinar penuh harap. "Apapun akan kulakukan, Mbah." Dukun itu tersenyum tipis. "Tapi ada harga yang harus kau bayar." Malam itu, di tengah hutan angker, Mbah Karto memperkenalkan Surya pada ritual pesugihan babi ngepet. Dengan sebuah ikat kepala merah dan minyak mistis, Surya berlutut di depan sesajen, bersumpah setia pada kekuatan gaib yang tak kasat mata. "Setiap kali kau ingin mengambil uang orang lain, kau harus berubah menjadi babi. Namun, kau harus hati-hati. Jika api penjaga padam, kau tak akan bisa kembali menjadi manusia," ujar Mbah Karto dengan nada peringatan. Surya mengangguk, tak peduli dengan risiko. Yang ada di pikirannya hanya harta melimpah dan kehidupan mewah. Malam pertama ia mencoba. Tubuhnya bergetar hebat saat ritual dimulai. Perlahan, kulitnya berubah kasar, bulunya tumbuh, dan wajahnya memanjang. Dalam sekejap, Surya telah menjadi babi hutan besar dengan mata merah menyala. Ia berlari di antara rumah-rumah desa, memasuki pekarangan orang kaya, dan seketika harta mulai berpindah ke kantong tak kasat mata miliknya. Saat kembali ke tempat ritual, tubuhnya bergetar lagi. Lalu ia berubah menjadi manusia. Di hadapannya, ada tumpukan uang yang tidak pernah ia miliki seumur hidupnya. Surya tersenyum puas. Namun, ia tak sadar bahwa kekayaan ini datang dengan kutukan yang mengintainya dalam gelap. Sejak malam pertama, ia menjalankan pesugihan babi ngepet. Hidup Surya berubah drastis. Rumahnya yang dulu rewet kini berdiri megah, berhiaskan perabot mahal yang membuat tetangga terheran-heran. "Surya, kau menang lotre, ya?" tanya seorang warga dengan nada curiga. Surya hanya tertawa. "Aku hanya beruntung," jawabnya, menyembunyikan kebenaran di balik senyumnya. Namun, kekayaan yang diperoleh dari jalan gelap ini menumbuhkan nafsu yang tak pernah puas. Hanya dalam beberapa minggu, ia kembali menemui Mbah Karto. "Aku ingin lebih banyak lagi, Mbah. Aku ingin menjadi orang terkaya di desa ini," katanya penuh semangat. Mbah Karto menatapnya dalam, lalu menghela napas. "Kekayaan dari babi ngepet bukanlah tanpa batas. Semakin sering kau melakukannya, semakin besar risiko tertangkap. Kau harus lebih hati-hati." Surya mengabaikan peringatan itu. Setiap malam, ia menjalankan ritualnya, berubah menjadi babi hitam bertaring tajam, berlari menembus pekarangan orang-orang kaya, dan membawa pulang harta yang bukan miliknya. Tapi sesuatu mulai terasa berbeda. Setiap kali ia kembali menjadi manusia, tubuhnya terasa lebih lemah. Di cermin, ia melihat kulitnya semakin pucat, matanya mulai cekung. Namun, ia menganggap ini hanya kelelahan. Di desa, gosip mulai menyebar. Beberapa warga mengaku kehilangan uang secara misterius. "Kita harus mencari tahu. Mungkin ada babi ngepet yang mencuri uang kita," seru Pak Lurah dalam sebuah pertemuan warga. Malam itu, beberapa pemuda desa mulai berjaga, membawa obor dan golok. Surya tak tahu bahwa malam ini, ritualnya akan menjadi awal dari akhir yang mengerikan. Malam itu, Surya kembali melakukan ritualnya. Begitu tubuhnya berubah menjadi babi hitam dengan mata merah menyala, ia berlari menembus kegelapan, memasuki halaman rumah salah satu saudagar terkaya di desa. Dengan cepat, ia mulai menyerap harta di sekelilingnya. Namun, ia tak menyadari bahwa malam ini bukan seperti malam sebelumnya. Beberapa pemuda desa telah bersiap dengan obor dan golok di sudut-sudut rumah. "Hais, aku melihat bayangan bergerak cepat," teriak salah satu pemuda. Surya terkejut dan berusaha kabur, tetapi terlalu banyak orang yang telah mengepung area itu. Ia melompat ke semak-semak, berusaha mencari jalan keluar. Namun salah seorang pemuda berhasil melihatnya dengan jelas. "Itu dia, babi hitam itu mencurigakan, kejar." Surya panik. Ia harus segera kembali ke tempat ritual
agar bisa berubah menjadi manusia lagi. Dengan sisa tenaga, ia berlari secepat mungkin menuju hutan. Sementara para warga bersorak di belakangnya, mengejar dengan penuh amarah. Di tempat ritual, sang istri yang bertugas menjaga lilin mulai cemas. Api yang menyala mulai bergetar tertiup angin. "Kenapa lama sekali?" gumamnya ketakutan. Sementara itu, Surya terus berlari, tapi langkahnya mulai melambat. Tubuh babinya terasa semakin berat. Ia mendengar gonggongan anjing liar dari kejauhan, menambah ketakutannya. Di tengah kepanikan, salah seorang warga mengangkat obor tinggi-tinggi. "Kita harus menangkapnya sebelum kabur ke hutan." Surya sudah hampir sampai di tempat ritual. Napasnya tersengal. Tubuhnya penuh luka akibat duri dan ranting tajam. Namun, di saat yang sama, angin berembus lebih kencang. Api lilin penjaga tiba-tiba padam. Dan saat itu juga, kegelapan menelan segalanya. Ketika api lilin padam, tubuh Surya yang masih dalam wujud babi ngepet langsung terasa berat. Ia tersentak panik, ia tidak bisa berubah kembali menjadi manusia. Sementara itu, para warga semakin mendekat. Cahaya obor mereka menari di antara pepohonan, menyoroti sosok babi hitam, besar dengan mata merah menyala yang terengah-engah di tepi hutan. "Itu dia, tangkap!" teriak seorang warga sambil mengayunkan golok. Surya mengerang, mencoba melarikan diri, tetapi tubuhnya kini terasa kaku dan berat. Ia tak lagi secepat sebelumnya. Tanpa bisa melawan, beberapa warga mengelilinginya dengan tombak dan kayu. "Kita harus bunuh babi ini. Bisa jadi ini yang mencuri uang kita selama ini," ujar Pak Lurah. Tanpa ragu, salah seorang pemuda mengayunkan tombaknya. Surya menjerit kesakitan, darah segar mengalir dari tubuhnya. Ia meronta, tetapi serangan demi serangan terus menghujaninya. Di rumah, istri Surya menggigil ketakutan. Ia mencoba menyalakan kembali lilin penjaga, tetapi percuma. Ritual telah gagal, dan ia tahu apa artinya. Air matanya jatuh. "Surya, maafkan aku." Sementara itu, di hutan, tubuh babi hitam itu mulai melemah. Mata merahnya yang tadinya menyala kini meredup. Dengan napas terakhirnya, ia menatap ke arah desa, penuh penyesalan. Beberapa detik kemudian, tubuhnya mendadak bergetar hebat. Kulit babi itu mulai robek, bulu-bulu rontok, dan di hadapan para warga, perlahan-lahan sosok Surya kembali terlihat dalam keadaan berlumuran darah. Warga terdiam, beberapa mundur ketakutan, sementara yang lain menjerit ngeri. "Astaga, itu Surya!" Pak Lurah gemetar. Dia yang selama ini mencuri dari kita." Suasana berubah mencekam. Para warga yang tadinya marah kini dihantui ketakutan. Mereka baru saja membunuh manusia seseorang yang mereka kenal. Malam itu, tubuh Surya dibiarkan begitu saja di tengah hutan. Tak ada yang berani mendekat atau mengurus jenazahnya. Namun, kutukannya belum berakhir. Malam setelah kematian Surya, desa itu diliputi ketegangan. Warga yang ikut memburu babi ngepet kini dihantui rasa bersalah dan ketakutan. Beberapa dari mereka mengaku mendengar suara geraman aneh di luar rumah saat tengah malam. Sementara yang lain melihat bayangan hitam melintas di pekarangan mereka. Istri Surya yang kini seorang diri tak berani keluar rumah. Ia terus menangis di dalam kamar, menyesali semuanya. "Aku yang seharusnya menjaga lilinnya. Aku yang seharusnya menolongnya," isaknya. Suatu malam, angin bertiup kencang. Langit gelap tanpa bintang. Warga desa yang berjaga di pos ronda merasakan hawa dingin yang tak biasa. "Kenapa malam ini rasanya berbeda?" bisik salah seorang pemuda. Tiba-tiba, terdengar suara langkah berat di tanah berpasir. Seperti suara kuku hewan, tetapi lebih menyeramkan. Para warga menajamkan telinga, dan dari arah hutan, samar-samar muncul sosok gelap seekor babi hitam besar dengan mata merah menyala. Seorang warga menjerit, "Itu Surya!" Namun, sebelum ada yang bisa bereaksi, sosok itu menghilang begitu saja. Yang tersisa hanya suara angin berdesir dan bau anyir yang menusuk hidung. Malam-malam berikutnya, teror terus berlanjut. Beberapa warga menemukan jejak kaki babi besar di sekitar rumah mereka, meskipun tak ada yang memiliki hewan semacam itu. Sementara itu, beberapa orang yang dulunya paling bersemangat memburu Surya mendadak jatuh sakit tanpa sebab yang jelas. Pak Lurah akhirnya mengundang seorang dukun untuk membersihkan desa. Dukun itu membakar kemenyan dan membaca mantra di persimpangan jalan utama. Arwahnya masih berkeliaran. Ia tak bisa pergi karena meninggal dalam keadaan terkutuk. Sebagai jalan terakhir,
warga memutuskan untuk menggali kuburan Surya dan melakukan ritual pembersihan. Namun, saat mereka menggali tanah di hutan tempat tubuhnya dibiarkan, mereka semua terperanjat. Kuburan itu kosong, tak ada jasad, tak ada tulang belulang, hanya tanah yang tampak seperti pernah digali, lalu tertutup kembali secara alami. Sejak itu, tak ada lagi yang berani menyebut nama Surya di desa. Setiap kali malam gelap tanpa bulan, warga menutup pintu rapat-rapat, takut jika suatu saat babi hitam bermata merah itu kembali mencari mereka dan menuntut balas. Demikian kisah horor kali ini. Ambil sisi positifnya di cerita ini dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Nantikan kisah-kisah yang lainnya tetapi di channel Kisah Horor. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.